wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Eh, Seminggu yang lalu gua udah ngebahas tentang eh, pengalaman gua pakai Pertamax atau Shell Super ya. Jadi lihat visitornya juga ya alhamdulillah dalam seminggu udah ratusan, itu udah ya semoga aja ngebantu. Tapi di sini tuh gue akan ngebahas sedikit aja sih pandangan gue terkait, kan banyak nih youtuber lain yang ngebahas tentang resesi gitu ya, tentang resesi terus nanti gimana ke depannya dan lain sebagainya. Nah kalau gue sendiri sih di video ini kayak pengen ngebahas kayak semacam nantinya ketika tahun 2023 itu apakah masih perlu sih kayak beli motor atau beli mobil gitu, apakah masih perlu gitu. Jadi meskipun ya gue sendiri juga beli mobil pun yang sekarang gue pakai ini juga pakai sistem kredit nggak cash, tapi ya alhamdulillah udah lunas ya gitu. Jadi sebelum, bahkan gue sempet ngerasain saat pandemi itu gue masih dalam proses angsuran gitu, tapi alhamdulillah karena memang satu dan lain hal, ada pekerjaan yang tetap, terus juga ada sampingan-sampingan usaha-usaha kecil-kecilan gue yang bisa ngebantu gue untuk survive, untuk bisa bayar cicilan dan sebagainya. Nah di sini sih gue kayak lebih pengen mau ngasih pendapat aja, kalau misalnya teman-teman gitu pengen mau ngambil entah motor entah mobil di tahun 2023 yang katanya resesi global, itu sebaiknya kalau gue saranin sih kalau nggak butuh-butuh banget atau nggak dalam keadaan yang mendesak banget tuh bisa dipertimbangkan sekali lagi gitu. Penting nggak sih gitu kalau misalnya memang memutuskan untuk ya udahlah gue akhirnya ngambil mobil dengan cara kredit, teman-teman tuh juga harus bisa mastiin apakah skema bunganya itu floating atau flat. Kalau misalnya flat kayak gue misalnya nyicil di bank syariah gitu, flat ya, bunganya itu flat gitu, jadi angsuran tetap itu setiap bulannya memang akan lebih mahal dibandingkan dengan konvensional bank pada umumnya gitu. Tapi sekali lagi bisa dipertimbangkan lagi kalau misalnya mengambil kredit baik motor ataupun mobil nanti di tahun depan gitu. Satu, kemampuan teman-teman untuk melakukan angsuran itu berapa dari gaji tetap teman-teman ya perusahaan ya. Gue berharap sih teman-teman di sini udah dapat pekerjaan yang sustain lah ya, tetap itu. Kalaupun ada kata mobilnya untuk usaha dan lain sebagainya sih ya gue menyarankan ya bisa dimanfaatkan juga sih gitu. Tapi balik lagi disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mampunya untuk Agya atau Kalia atau kayak Avanza kayak gue, dia disesuaikan lah, jangan maksain gue harus beli Innova, gue harus beli Fortuner, gue harus beli Pajero dan lain sebagainya gitu. Enggak, itu sangat diharapkan untuk tidak, karena balik lagi ya ketika tujuan untuk beli mobil adalah kita membeli fungsinya ya, bukan membeli gengsinya. Kalau fungsinya untuk dagang ya pakai Kalia atau Avanza kayak punya tetangga gue, kayak Xenia kayak punya gue gitu ya, bisa aja kok gitu, nggak masalah. Satu itu kemampuan cicilan teman-teman, terus juga mobilnya juga disesuaikan. Kalaupun seandainya nyicil di bank itu juga diperhatikan apakah bunganya floating apa enggak. Takutnya kalau misalnya bunganya floating, misalnya kalau suku bunganya di bank naik ya otomatis bunganya akan naik dan angsuran juga akan berubah gitu. Kalau di bank syariah kan pada umumnya kan ya misalnya angsurannya 3.500.000 per bulan, ya udah berarti sampai lunas misalnya contoh 4 tahun gitu. Selama 4 tahun ya akan membayar 3.500.000 gitu. Itu kalau yang bunganya flat. Tapi ya nggak tahu juga ya kebijakan bank kedepannya seperti apa. Jadi di sini sih guys gue pengen ngasih rekomendasi ya, paling nggak tentuin dulu banknya mau leasingnya mau yang seperti apa. Terus kalau misalnya terus yang kedua disesuaikan dengan budget teman-teman, misalnya punya gaji berapa per bulan, terus punya usaha apa, itu dikalkulasi karena kebutuhan hidup sandang pangan papan juga harus tetap tercover ya gitu juga. Terus yang ketiganya itu ya disesuaikan lah untuk fungsi atau tujuan teman-teman membeli mobil itu apa gitu ya. Kalau gue kan di video awal-awal gue nanti gue kasih deskripsi kenapa gue akhirnya milih Xenia ya dibandingin yang lain ya, karena balik lagi ya mobil itu dibeli bukan karena gengsi, tapi fungsinya yang gue beli. Fungsinya apa ya, gue bisa ngajak jalan-jalan istri gue, anak gue, ngajak jalan-jalan mertua, ibu gue gitu, saudara-saudara gue ya bisa keluar kota bareng. Yang gue beli itu fungsinya untuk bisa apa ya, bisa berangkat bareng lah dalam satu mobil, nggak kehujanan nggak kepanasan gitu. Terlepas dari perawatan yang juga nanti kedepannya memang harus diperhatikan gitu. Jadi andai kata di tahun 2023 resesi atau tidak, tapi salah satu hal yang diperhatikan adalah balik lagi beberapa poin yang tadi gue sampaikan itu menjadi concern teman-teman sebelum memutuskan untuk kredit atau membeli mobil gitu.
ya semoga cuap-cuap gue kali ini ada manfaatnya meskipun sedikit ya pastinya ya. Jadi itu aja dari gue mungkin 5 menit videonya singkat. Terima kasih udah nonton video gue. Kalau misalnya mau cari-cari kulik-kulik informasi-informasi tentang otomotif, atau mungkin gue juga kadang-kadang upload keseharian gue itu ya di channel ini juga, itu bisa dicek di video gue gitu. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ini bermanfaat ya bisa di share atau dibagikan ke teman-teman lainnya, atau mungkin bisa di komen juga. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti, insya Allah kalau misalnya gue ada sempat, gue bisa jawab, akan gue bantu jawab. Gitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video gue yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.